Pengertian desain kurikulum. Ada beberapa pengertian desain kurikulum menurut para ahli, di antaranya adalah 1. Menurut Umar Hamalik pada tahun 1993, pengertian desain adalah suatu petunjuk yang memberi dasar, arah, tujuan, dan teknik yang ditempuh dalam memulai dan melaksanakan kegiatan. Kedua yaitu menurut Nana S. Sukmadinata pada tahun 2007, desain kurikulum adalah menyangkut pola pengorganisasian unsur-unsur atau komponen kurikulum. Penyusun desain kurikulum dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal berkenaan dengan penyusunan dari lingkup isi kurikulum, sedangkan dimensi vertikal menyangkut penyusun sekuens bahan berdasarkan urutan tingkatan kesukaran. Yang ketiga yaitu menurut Longstreet pada tahun 1993, desain kurikulum ini merupakan desain kurikulum yang berpusat pada pengetahuan atau the knowledge standard design yang dirancang berdasarkan struktur disiplin ilmu. Oleh karena itu, model desain ini dinamakan juga model kurikulum subjek akademis yang penekanannya diarahkan untuk pengembangan intelektual siswa. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa desain kurikulum merupakan suatu pengorganisasian tujuan, isi, serta proses belajar yang akan diikuti siswa pada berbagai tahap perkembangan pendidikan. Dalam desain kurikulum akan tergambar unsur-unsur dari kurikulum, hubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya, prinsip-prinsip pengorganisasian, serta hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Baiklah, selanjutnya prinsip-prinsip desain kurikulum. Prinsip desain kurikulum dibagi menjadi 7. Yang pertama, tantangan dan kesenangan atau challenge and enjoyment. Pembelajar harus menemukan tantangan dan motivasi belajar mereka. Kurikulum harus memberikan aspirasi dan ambisi bagi seluruh siswa. Pada semua tingkat, pembelajar dengan kemampuan dan bakat yang dimilikinya harus mengalami tantangan dengan tingkat yang tepat, sehingga memungkinkan mereka untuk mengasah potensi mereka. Kedua, ada luas atau breadth. Pembelajar harus memperoleh kesempatan dengan rentang bobot yang sesuai dengan luas jangkauannya. Kurikulum harus diorganisir sehingga pembelajar dapat belajar dan berkembang melalui variasi konteks, baik di kelas maupun di aspek lain dalam kehidupan. 3. Kemajuan atau progression. Pembelajar harus mengalami kemajuan yang berkelanjutan pada pembelajaran mereka dalam satu kerangka pembelajaran. Setiap tingkat harus dibangun berdasarkan pengetahuan diri. Pembelajar harus dapat berkembang pada tingkat di mana kebutuhan dan bakat mereka bisa dipenuhi dan harus tetap membuka kesempatan sehingga perkembangan anak tidak terhenti pada usia dini. 4. Kedalaman atau depth. Harus ada kesempatan bagi pembelajar untuk mengembangkan kemampuan mereka secara maksimal dalam berbagai tipe cara berpikir dan belajar. Dalam perkembangannya, mereka harus mengembangkan dan mengaplikasikan kekuatan intelektual, menarik elemen lain dari pembelajaran, dan mengeksplorasi dan memperoleh pemahaman yang lebih tinggi. 5. Personalisasi dan pilihan atau personalization and choice. Kurikulum harus merespon kebutuhan individual dan mensupport bakat tertentu yang dimiliki pembelajar. Kurikulum juga harus memberikan kesempatan yang besar agar pembelajar dapat berlatih untuk menentukan pilihan yang bertanggung jawab ketika pembelajar mulai memasuki jenjang sekolah. 6. Coherence atau coherence. Secara keseluruhan, aktivitas pembelajar harus utuh untuk membentuk pengalaman yang berhubungan satu sama lain. 7. Relevansi atau relevance. Pembelajar harus memahami tujuan pembelajaran. Mereka harus melihat nilai dari pelajaran yang mereka pelajari dan relevansi pelajaran tersebut dalam hidup mereka saat ini dan masa depan. Dasar-dasar desain kurikulum. Dasar-dasar desain kurikulum terdiri menjadi 3. Yang pertama ada subject centered design, yaitu desain yang berpusat pada mata pelajaran, merupakan
suatu desain kurikulum yang berpusat pada bahan ajar dan biasanya mencerminkan kegiatan pembelajaran yang didikte oleh karakteristik, prosedur, dan struktur konseptual mata pelajaran serta keterkaitannya dengan disiplin ilmu. Desain jenis ini dibedakan atas 3 desain. Yang pertama, subjek desain kurikulum, yaitu materi pelajaran yang disajikan secara terpisah-pisah dalam bentuk mata-mata pelajaran. Subjek desain ini menekankan pada penguasaan fakta-fakta dan informasi. Yang kedua, disiplin desain kurikulum merupakan desain yang menekankan pada pemahaman atau understanding sehingga peserta didik akan memahami masalah dan mampu melihat hubungan berbagai fenomena baru. Yang ketiga, broad field design merupakan model yang menyatukan beberapa mata pelajaran yang berhubungan menjadi satu bidang studi. Bentuk kurikulum ini banyak digunakan di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dasar-dasar desain kurikulum yang kedua yaitu learner-centered design, yaitu desain yang berpusat pada pembelajar. Jenis desain ini dibedakan menjadi 2, yaitu pertama ada activity atau experience design, yaitu struktur kurikulum yang ditentukan oleh kebutuhan dan minat peserta didik sehingga disusun bersama oleh guru dan para siswa, dan kurikulum ini menekankan prosedur pemecahan masalah. Yang kedua, humanistic design, yaitu menekankan pada fungsi pengembangan peserta didik melalui pemfokusan pada hal-hal subjektif, perasaan, pandangan, penjadian atau becoming, penghargaan, dan pertumbuhan. Dasar-dasar desain kurikulum yang ketiga yaitu problem-centered design atau desain yang berpusat pada permasalahan. Sebagai seorang pendidik harus berusaha memengaruhi perubahan sosial dengan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial. Desain kurikulum ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada area of living design, yaitu menekankan prosedur belajar melalui pemecahan masalah. Model desain ini menggunakan pengalaman dan situasi-situasi nyata dari peserta didik sebagai pembuka jalan dalam mempelajari bidang-bidang kehidupan. Yang kedua ada core design, yaitu kurikulum yang mengintegrasikan bahan ajar. Mereka memilih mata-mata pelajaran atau bahan ajar tertentu sebagai inti atau core. Selanjutnya, jenis-jenis desain kurikulum. Yang pertama, ada desain kurikulum akademik. Desain ini biasanya terfokus pada inti ilmu pengetahuan yang dikelompokkan ke dalam berbagai mata pelajaran dan pokok pembahasan. Desain ini biasanya digunakan untuk sekolah percontohan. Yang kedua, ada desain kurikulum teknis. Kurikulum ini lebih menitik beratkan pada analisis tampilan dan urutan proses pembelajaran daripada isi pembelajaran. Yang ketiga, ada desain kurikulum proses intelektual. Tujuan dari desain ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran dan untuk mentransfer kemampuan memecahan masalah dalam berbagai hal dan pengalaman hidup lainnya. Kurikulum ini menitik beratkan pada pengembangan proses kognitif. Yang keempat, ada desain kurikulum sosial. Kurikulum ini menitik beratkan pada aplikasi ilmu pengetahuan dalam situasi dunia yang nyata. Kurikulum ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk bekerja dalam proyek yang dimana mereka dapat mengubah lingkungan atau memberikan informasi untuk membantu siswa memahami bahwa mereka kelak akan memasuki kehidupan masyarakat dewasa. Yang kelima, ada desain kurikulum personal. Desain kurikulum ini menitik beratkan pada pembelajar dengan fokus pada kebutuhan dan minat dari masing-masing individu pembelajar. Baiklah, selanjutnya yaitu desain kurikulum yang berorientasi pada anak didik. Dapat dilihat dari 2 perspektif, yaitu yang pertama perspektif kehidupan anak di masyarakat atau bisa disebut dengan the child in society perspective. Menurut Francis Parker, yang pertama yaitu hakikat belajar bagi siswa adalah apabila siswa belajar secara real dari kehidupan mereka di masyarakat. Yang kedua yaitu kurikulum harus dimulai dari apa yang pernah dialami siswa, seperti pengalaman dalam keluarga, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial mereka, serta dari hal-hal yang ada di sekeliling mereka. Yang ketiga yaitu isi kurikulum harus memuat isi kehidupan siswa sebagai peserta didik. Yang kedua yaitu perspektif psikologis atau the psychological curriculum
perspektif, mengembangkan seluruh pribadi siswa sehingga dapat membentuk manusia yang utuh. Kurikulum ini menekankan kepada adanya hubungan emosional yang baik antara guru dengan siswa, menekankan kepada integrasi, harus dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh dan utuh. Lebih ditekankan kepada proses belajar. Keberhasilan ditentukan oleh perkembangan anak supaya menjadi manusia yang terbuka dan berdiri sendiri. Sekian video pembelajaran kami.